Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Guru kita, Bapak Ustadz Muhyiddin, dan Ibu Guru kita, Ibu Ustadzah Fitriah. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, serta teman-temanku yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka mencari ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada baginda Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman penuh dengan ilmu seperti saat ini. Berdirinya saya di sini sebagai pembawa acara yang akan menuntunnya berjalan acara pada malam hari ini. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kita bacakan susunan acara pada hari ini, yaitu pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, penyampaian ceramah dari masing-masing tingkat, dan yang terakhir penutup sekaligus doa. Hadirin wal hadirat, marilah kita buka acara malam ini dengan membaca suratul Fatihah agar acara malam ini berjalan dengan lancar. Bijahil Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berlanjut acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara Abdul Majid. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubassirul mu'minin yubassirul mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa annal ladzina la
yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita dapat mendapatkan rahmat khususnya bagi yang membaca dan umumnya bagi yang mendengar. Berlanjut acara selanjutnya yaitu penyampaian ceramah dari masing-masing tingkat. Yang pertama dari tingkat maghrib awal yang akan disampaikan oleh saudari Marsha Lia Mailina. Kepada Nina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Summa ilaina turja'un. Sallallahu alaihi. Yang saya hormati Al Mukarram wal Mukarram Baitul Majid, Bapak guru kita Bapak Ustaz Muhyiddin dan Ibu guru kita Ibu Murtaza Fitriah. Semoga beliau disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya sehingga beliau dapat mengajarkan ilmu-ilmunya kepada kita semua hingga akhir hayatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dengan rangka thalabul ilmi. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan berceramah singkat tentang kematian. Seperti ayat yang saya bacakan di atas yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikannya. Kematian yang dikenal sebagai berpisahnya roh dari badan merupakan sebab yang mengantar manusia menuju kehidupan abadi yakni alam akhir. Kematian yang merupakan permusnahan semua kenikmatan dan pemutus segala nafsu syahwat. Perlu kita ketahui bahwa keberadaan kita di bawah ini hanyalah sementara. Kehidupan kita diibaratkan seperti seorang perantau yang pergi merantau ke negara orang dan dapat saatnya nanti ia akan kembali dengan membawa apa yang telah ia cari dan ia kumpulkan selama berada di perantauan. Sama halnya dengan manusia yang hidup di dunia ini, pada saat nanti akan
kembali menghadap Allah dengan membawa amal perbuatan yang telah kita kumpulkan di dunia yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian itu merupakan peristiwa yang pasti dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu manusia, hewan, jin, setan, bahkan malaikat sekalipun akan mengalami kematian. Demikian ceramah yang telah saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan ceramah dari tingkat maghrib awal yang berpesan bahwa setiap yang bernyawa akan mati. Semoga kita dapat memetik hikmah dari ceramah tersebut. Berlanjut ke acara selanjutnya dari tingkat maghrib sani yang akan disampaikan oleh saudara Maulana Rashid. Kepadanya berdiskresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi awala bil mu'minin al-ayah. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ustaz Muhyiddin dan Ibu Ustazah Fitria dan juga teman-teman sekalian, semoga diberikan rezeki yang melimpah, nikmat Islam, ihsan, dan tidak lupa diberi kesehatan agar mengajarkan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini untuk dari ayat yang saya bacakan di atas yang artinya Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Pada tahun gajah bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12 adalah bulan yang sangat bersejarah. Dikarenakan telah lahirnya seorang pemimpin umat manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah junjungan kita yang Nabi besar Muhammad SAW. Melalui beliaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan manusia menuju alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, di bulan Rabiul Awal ini, marilah kita jadikan sebagai sarana dan media untuk mengumpulkan kaum muslimin dan muslimat di majlis taklim, masjid-masjid, untuk melakukan maulid Nabi dengan tujuan untuk menanamkan rasa cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah mensejajarkan dan menempatkan secara bersama-sama antara ketaatan kita kepadanya dan kepada Rasulnya. Terhubung dengan ayat yang saya sudah baca di awal yang menyatakan Nabi Muhammad lebih utama bagi orang mukmin itu sendiri. Dengan demikian kita harus mencintai Nabi lebih dari apapun dan siapapun. Beliaulah yang memberikan petunjuk kepada kita akan kebenaran. Sementara kita selalu cenderung untuk mengikuti hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu selalu mengajak kita kepada kejahatan. Sekian ceramah yang saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, mohon dia memaafkan.
Karena salah datangnya dari saya dan benar hanya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan dan ceramah dari tingkat majelis ini. Semoga kita dapat memetik hikmah dari ceramah tersebut. Berlanjut ke acara selanjutnya dari tingkat Isya yang akan disampaikan oleh Saudari Adawiyah Putri. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Mukarram, Raisul Majlis, Ustazuna wa Murabina, Ustaz Muhyiddin, dan Ibu Guru kita, Ibu Ustazah Fitriyah. Dan sama-sama kita doakan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan segala rezekinya, sehingga beliau dapat mengajarkan ilmu-ilmunya kepada kita semua sampai akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Serta santriawan-santriawati yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Awalan hayamina nasyukuru ilallah alladzi qad ata'na ni'matan katsiratan hatta nastati an najtami fi hadzal majlis insyaallah al-mubarakah. Tanya salatan wa salaman ila habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin. Aku muhuna an uridu tahtal maudu learning the best akhlak from the best figure. Tahu nggak artinya? Tahu nggak? Belajar akhlak terbaik dari figur terbaik manusia. Tak dulu, arti dulu nih ayatnya. Seperti yang sudah ayat yang sudah saya bacakan tadi, yang artinya sungguh telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, dan orang yang selalu banyak mengingat Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Tadi nanya kan, siapa manusia yang paling baik akhlaknya, yang paling unggul akhlaknya? Siapa? Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang mirip sama Al-Quran. Tapi lihat sekarang umatnya. Coba sekarang lihat umatnya, ada nggak yang akhlaknya kayak Nabi? Akhlaknya Nabi, dengerin. Akhlaknya Nabi itu bisa bikin orang yang benci sama dia jadi cinta. Kalau kita umatnya, malahan yang dia dicinta jadi benci, ya gak sih? Contoh ada satu kisah. Ada perempuan namanya Sofia, itu suaminya meninggal di perang gitu, perang Khaybar namanya. Itu dia disamperin, dia ngomong nih kayak, manusia satu-satunya di muka bumi ini yang paling saya benci itu Muhammad. Terus Nabi Muhammad dengar. Terus Nabi kayak nyamperin, minta maaf, jelasin ke dia sampai dia luluh hatinya, terus dijadiin istri.
sama Nabi. Terus sama Nabi tuh kayak dia ngomong kayak gini. Akhirnya nih happy ending. Si Sofia ini ngomongnya kayak satu-satunya manusia di muka bumi ini yang paling saya cinta itu Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu contoh akhlak Nabi yang bikin orang tadinya benci sama Nabi jadi cinta. Lalu ada tiga akhlak Nabi yang baik-baik. Pertama tuh akhlak hasanah. Yang mana tuh contohnya pas Nabi kita disakitin, itu jangan bales, diem aja, kecuali fisik ya. Kalau fisik untuk sekarang pasti dilaporin ke itu hak asasi manusia. Itu Nabi diem aja, kayak pas Nabi lagi mau jalan sholat atau Nabi mau jalan kemana dilemparin kotoran. Tahu nggak sih kisahnya? Iya, Nabi balas gak? Itu contoh akhlak Nabi. Lalu yang kedua akhlak karimah. Tahu nggak akhlak karimah? Akhlak karimah adalah ketika Nabi disakitin, Nabi tuh malah doain yang baik-baik buat orang tersebut. Tahu nggak kisahnya? Dengerin deh. Jadi gini, pas Nabi dakwah ke Thaif, tahu kan dakwah ke Thaif itu lemparin batu, jangan dicela, dicaci. Itu Nabi sama malaikat disuruh kan, mau gunung yang mana nih yang gue timpain ke umatku gitu kan rasanya. Terus Nabi nggak mau tuh, kayak ya udah biarin aja. Terus Nabi berdoa sama Allah, semoga diantara kaumnya yang itu mempunyai keturunan yang akan beriman kepada Allah. Tuh. Lalu yang terakhir akhlak azim. Azim itu ketika Nabi disakitin, Nabi boleh dicaci, itu Nabi malah mendoakan yang baik-baik untuk orang tersebut. Membalas dengan kebaikan deh. Itu kayak contohnya pas Nabi yang tadi tuh yang dilemparin kotoran tuh, ingat gak? Pas Nabi dilemparin kotoran, terus tuh Nabi nggak balas apa-apa. Terus kan Nabi kayak kehilangan nih, kok yang melemparin kotoran kok nggak ada. Terus kata sahabat, orang tersebut sakit, ya kan? Terus Nabi datang jengukin, bawa buah pangan, ya kan? Jadi itu loh, kalau kita disakitin kayak gitu gimana? Balas gak? Balas kan? Untuk umat-umat yang sekarang pasti balas. Cuma dilempar satu kotoran aja langsung disamperin kan orangnya. Tapi kalau Nabi ngajarin buat sabar. Nabi itu mau paling sabar banget. Kalau kita apa? Sabarnya setipis tisu. Ya tipis banget. Tapi tuh Nabi kalau misalnya kita disakitin tuh kayak ya Allah ini sakit banget. Tapi kita tuh misalnya kita ngomong sama Rasul, ini sakit banget loh. Saya udah sabar gitu. Tapi Rasul bilang tetap sabarlah sampai kita bertemu di telaganya Rasul. Mau nggak? Mau nggak ketemu Rasul? Ini diem aja umatnya, mau nggak? Kalau mau jadi orang yang sabar. Kalau dicaci, dibully, dijelek-jelekin deh, jangan gampang emosi. Sabar dulu. Nanti kalau ada waktunya baru. Tapi jangan kayak gitu, biar Allah aja yang balas. Kalau Allah yang balas udah pasti banget. Jadi itu saja ceramah yang saya sampaikan. Ngerti kan? Yumkin hatauna khutbati syukran billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah sama-sama kita dengarkan ceramah dari tingkat Isya. Semoga kita dapat memetik hikmah dari ceramah tersebut.
Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara, yaitu acara terakhir untuk sekaligus doa oleh Bapak Guru kita, Bapak Ustadz Muhyiddin. Namun sebelum itu, saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Muhyiddin kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan wa fima wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman yanfa'una. Alhamdulillah wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Thumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cewek dulu masuk ke jalan.